Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Eliza, NIM 2019A1H054, kelas B PGSD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru dalam melakukan tanya jawab supaya berjalan lancar dan kondusif. Keterampilan bertanya harus dilakukan dengan berbagai variasi supaya saat melakukan tanya jawab siswa tidak merasa bosan. Selanjutnya yaitu pengertian keterampilan bertanya menurut para ahli. Menurut Turner dalam MAKJ 2016 mengemukakan keterampilan bertanya yang mensyaratkan guru harus menguasai teknik mengajukan pertanyaan yang cerdas, baik keterampilan bertanya dasar maupun keterampilan bertanya lanjut. Yang kedua, keterampilan bertanya adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru dalam melakukan tanya jawab supaya berjalan dengan lancar dan kondusif. Keterampilan bertanya dilakukan dengan berbagai variasi supaya saat melakukan tanya jawab siswa tidak merasa bosan. Menurut Burhanuddin A 2017. Selanjutnya yaitu dasar-dasar bertanya yang baik. Yang pertama, jelas dan mudah dimengerti oleh siswa. Yang kedua, berikan informasi yang cukup untuk menjawab pertanyaan. Yang ketiga, difokuskan pada suatu masalah atau tugas tertentu. Yang keempat, berikan waktu yang cukup kepada anak untuk berpikir sebelum menjawab pertanyaan. Yang kelima, bagikanlah semua pertanyaan kepada seluruh murid secara merata. Yang keenam, berikanlah respon yang ramah dan menyenangkan sehingga timbul keberanian siswa untuk menjawab atau bertanya. Yang ketujuh, tuntunlah jawaban siswa sehingga mereka dapat menemukan sendiri jawaban yang benar. Menurut Usman 2006. Baik, selanjutnya ada teknik bertanya dan keterampilan bertanya. Teknik bertanya adalah salah satu teknik untuk menarik perhatian para pendengarnya, khususnya yang menyangkut hal-hal yang penting yang menuntut perhatian dan perlu dipertanyakan. Ada banyak cara yang dapat dilakukan dalam mengajukan pertanyaan. Pertanyaan yang baik terbagi menjadi dua jenis, yaitu pertanyaan menurut maksudnya terdiri dari pertanyaan permintaan atau complete question, pertanyaan rhetorical question, pertanyaan mengarahkan atau menuntun promoting question, dan pertanyaan menggali problem question. Pertanyaan menurut taksonomi Bloom yaitu pertanyaan yang mengetahuan, recall question atau convolute question, pemahaman comprehension question, pertanyaan penerapan application question, pertanyaan synthesis question, dan pertanyaan evaluasi menurut Majid 2016. Keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya dasar mempunyai beberapa komponen dasar yang perlu diterapkan dalam mengajukan segala jenis pertanyaan. Komponen-komponen yang dimaksud adalah pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat, pemberian acuan, pemusatan, pemindahan giliran, penyebaran, pemberian waktu berpikir, dan memberikan tuntunan. Selanjutnya yaitu ada fungsi bertanya seperti berikut. Yang pertama, membagikan minat dan keingintahuan siswa tentang suatu topik. Yang kedua, memusatkan perhatian pada masalah tertentu. Yang ketiga, merangsang siswa mengajukan pertanyaan sendiri. Yang keempat, menstrukturkan tugas-tugas sehingga kegiatan belajar dapat berlangsung secara maksimal. Yang kelima, mendiagnosis kesulitan belajar siswa. Yang keenam, mengomunikasikan dan merealisasikan bahwa semua siswa harus terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Dan yang ketujuh, menyediakan kesempatan bagi siswa untuk mendemonstrasikan pemahaman untuk informasi yang diberikan. Yang kedelapan, melibatkan siswa dalam memanfaatkan kesimpulan yang tepat, mendorong mengembangkan proses berpikir. Yang kesembilan, mengembangkan kebiasaan menanggapi pertanyaan teman atau bertanya guru.
atau pertanyaan guru. Yang ke-10 memberikan kesempatan untuk belajar diskusi. Yang ke-10 menjelaskan pertanyaan dan berpikir murni kepada siswa. Selanjutnya yaitu komponen keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya dasar. Keterampilan bertanya dasar terdiri atas beberapa komponen yang perlu diterapkan oleh guru dalam mengajukan berbagai jenis pertanyaan. Yang kedua yaitu pertanyaan yang jelas dan singkat. Pertanyaan perlu disusun secara jelas dan singkat, serta harus memperhitungkan kemampuan berpikir dan bendaharaan kata yang dikuasai peserta didik. Usaha jangan sampai peserta didik tidak dapat menjawab pertanyaan hanya karena tidak mengerti maksud pertanyaan yang diajukan atau karena pertanyaan yang panjang dan berbelit-belit. Yang ketiga, memusatkan perhatian. Pertanyaan dapat digunakan untuk memusatkan perhatian peserta didik. Di samping itu, pemusatan perhatian dapat juga dilakukan dengan mengetuk meja, mengetuk papan tulis, dan tepuk tangan. Peserta didik perlu disesuaikan dengan kepentingan pembelajaran. Selanjutnya yang keempat adalah memberikan giliran dan menyebarkan pertanyaan. Untuk melibatkan peserta didik semaksimal mungkin dalam pembelajaran, guru perlu memberikan giliran dalam menjawab pertanyaan. Guru hendaknya berusaha agar semua peserta didik dapat giliran dalam menjawab pertanyaan. Pemberian giliran dalam menjawab pertanyaan selain untuk melibatkan peserta didik secara maksimal dalam pembelajaran, juga untuk menumbuhkan keberanian peserta didik serta untuk menciptakan iklim pembelajaran yang menyenangkan. Adapun jenis-jenis pertanyaan, yang pertama yaitu pertanyaan permintaan, yaitu pertanyaan yang mengharapkan agar siswa mematuhi perintah yang diucapkan dalam bentuk pertanyaan. Contohnya, Amir, maukah kamu menutupkan jendela yang di sebelah sana? Yang kedua, pertanyaan retoris, yaitu pertanyaan yang tidak menghendaki jawaban melainkan akan dijawab sendiri oleh guru. Hal itu merupakan teknik penyampaian informasi kepada murid. Yang ketiga, pertanyaan mengarahkan atau menuntun, yaitu pertanyaan yang diajukan untuk memberi arah kepada murid dalam proses berpikirnya. Apabila siswa tidak menjawab pertanyaan atau salah menjawab, hendaknya guru mengajukan pertanyaan selanjutnya yang akan mengarahkan atau menuntun proses berpikir siswa sehingga pada akhirnya siswa dapat menemukan jawaban dari pertanyaan pertama tadi. Yang keempat, yang terakhir, yaitu pertanyaan menggali, yaitu pertanyaan yang akan mendorong siswa untuk lebih mendalami jawabannya terhadap pertanyaan pertama. Dengan pertanyaan menggali ini, siswa didorong untuk meningkatkan kualitas ataupun kuantitas jawaban yang telah diberikan pada pertanyaan sebelumnya. Kelebihan dan kelemahan keterampilan bertanya. Kelebihan dalam proses keterampilan bertanya meliputi yang pertama, seberapa jauh mata pelajaran dapat diterima atau dipahami oleh siswa. Yang kedua, pertanyaan dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa, sekalipun sedang ribut atau yang mengetuk kembali tegar dan akan hilang. Yang ketiga, sikap siswa terhadap beberapa aspek yang sedang dipelajari. Yang keempat, mempererat hubungan keilmuan antar guru dan siswa. Yang kelima, mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa dalam menjawab dan mengemukakan pendapat, menurut Amelia 2014. Kelemahan dan proses keterampilan bertanya meliputi yang pertama, waktu sering banyaknya terbuang, terutama apabila siswa tidak dapat menjawab. Yang kedua, siswa merasa takut menjawab dan berpendapat, apalagi jika guru kurang mendorong siswa untuk berani menjawab dan suasana dalam keadaan yang tegang, menurut Amelia 2014. Keterampilan bertanya memiliki tujuan yang sangat penting bagi siswa. Selain memiliki tujuan, keterampilan bertanya juga memiliki komponen-komponen tersendiri serta jenis-jenis pertanyaan yang bervariasi yang dapat diterapkan seorang guru kepada siswanya. Seorang guru harus memiliki keterampilan bertanya karena bertanya merupakan kegiatan yang efektif dalam pembelajaran untuk mendorong daya berpikir siswa. Saat melakukan kegiatan bertanya, seorang guru juga dapat memotivasi dan membuat siswa menjadi lebih aktif saat pembelajaran. Thank you. Sekian dari penjelasan tentang keterampilan bertanya dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.